Oke teman-teman, sekarang saya berada di stand tenun ikat dari NTT, tepatnya di Maumere Flores. Mbak siapa Mbak? Namanya Gabriela Di Flores. dari Flores, Maumere. Mau tanya, ini hari yang ke berapa ini? 3 ya? Ini hari yang ketiga. Oke, hari yang ketiga, gimana pengunjungnya? Dari hari pertama ke dan ketiga lumayan ya. Ya cukup ramai ya. Ya. Nah ini teman-teman, ini cara menenunnya yang pakai manual. Saya mau tanya terus sambil jalan. Oke Mbak Gabriela, sambil Mbak Gabriela menenun, saya nanya-nanya ya. Ini kalau begini berapa meter ya? Ciao. Berapa meter ya? Oh ini shawl ya. Shawl berapa meter dan dibuatnya berapa hari ya? 1,5. Ya. Shawl ya? Ya, kalau mau telaten bisa 2-3 mingguan. Oh ya ya. Dengan 1,5 meter Iya. bisa 3 mingguan. Iya, benar. Oh teman-teman, jadi ini untuk shawl dia Gabriel nih lagi menenun shawl. Ini dikerjakan kalau terus menerus bisa sekitar 2 mingguan. Ya betul ya, bisa 2 mingguan. Oke, kalau kain-kain panjang yang 3 meteran itu berapa ya? Berapa lama ya? Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Harganya ya lumayan ya. Sampai Ya, berapa? lumayan Mas. Harganya macam-macam mulai dari 1 jutaan ke atas. Ya ya ya. Dan itu dikerjakan oleh biasanya orang-orang kampung sana ya? Iya, orang-orang kampung pengrajin di desa sana. Iya, iya, iya. Terima kasih Gabriel. Oke teman-teman, saya sedang berada di stand tenun. Namanya stand tenun ikat. Ini kerajinan asal Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya akan bertanya ke Bapak, maaf Pak. Saya Kletus, Pak. Kletus. Bapak Kletus yang ada di stand Maumere Flores. Nah, ini spesifiknya beliau bawa ini yang beliau pakai tenun Pak ya, tenun ikat Pak ya. Tenun ikat pewarna alam. Oke, ini tenun ikat pewarna alam. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan tanya ke Pak Kletus. Pak Kletus, ini tenun ikat Bapak ikut pameran di sini mewakili dari perusahaan Bapak atau dari pemerintah daerah Flores, Pak?
Kami datang atas nama kelompok kami, Sanggar Budaya Doka Tawatana di Desa Wisata Uma Uta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur. Perlu saya gambarkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur itu terdiri dari provinsi kepulauan, dari Flores, dari Sumba, dari Sabu, dari Rote, dari Timor, dan dari Alor. Wilayahnya banyak juga Pak ya? Banyak Pak. Jadi masing-masing itu punya batas wilayah kampung tersendiri dengan motif tenun yang berbeda-beda dan punya ciri khas dan filosofi tersendiri. Khusus di Kabupaten Sika itu ada 4 suku yang mendiami di Kabupaten Sika. Pertama adalah suku yang terbesar, yaitu suku Krowe dengan bahasa Krowe dengan berbagai macam motif kain tenun ikatnya. Yang kedua, suku Tanah Ai juga punya motif dan bahasa tersendiri, bahasa Tanah Ai. Kemudian ada saudara kita dari suku Palue juga punya kain motif tersendiri, juga dari suku Lio. Suku Lio ini separuh masuk ke Kabupaten Ende, sebagiannya masuk ke Kabupaten Sika. Jadi gambaran umum untuk di kabupaten ini, kabupatennya Sika, bahasanya Krowe, ibu kotanya Maumere. Jadi kalau sebut Maumere itu Kabupaten Sika. Kalau menyebut Kabupaten Sika itu Maumere, Flores. Dan kain ini terdiri dari kain yang boleh dipakai perempuan dan boleh dipakai laki-laki. Masing-masing punya tersendiri. Dan yang perempuan dan laki-laki ini, pemakaian kain-kainnya, itu juga ada batas usianya. Remaja yang sudah menikah, kemudian masih ya boleh dikatakan usia produktif, dan juga orang tua itu punya motif masing-masing yang boleh mereka pakai. Kemudian dalam ritual dan upacara adat, kain ini sangat berfungsi sekali, kain tenun ikat ini. Karena dari lahir sampai mati kami menggunakan kain tenun ikat ini. Hampir mau lahir itu mertua sudah menyiapkan kain. Ketika lahir laki-laki, kain laki-laki yang ditutup. Karena waktu lahir kan ya pasti telanjang. Tutup dengan kain itu. Demikian juga kalau lahir perempuan, ya juga diselimuti dengan kain tersebut. Dan waktu mati juga memakai kain tenun ikat. Ketika orang tua kita meninggal, kemudian tidak dipakai kain tenun ikat, ya itu sangat memalukan dan melanggar adat, sangat tabu sekali. Ya, dan bagi pelayat dengan garis keturunan tertentu harus membawa, wajib membawa kain tenun ikat ini Pak. Dan itu pilihan. Motifnya laki-laki ada sendiri, perempuan ada sendiri. Iya. Motifnya. Laki-laki tersendiri, perempuan tersendiri. Dan saya sampaikan kepada saudara-saudariku sebangsa dan setanah air Indonesia yang kita cintai dari Sabang sampai Merauke. Ya, mari kita jaga warisan mulia leluhur kita ini, budaya kita ini sangat kaya. Banyak sekali Pak, banyak kain tenun ikat ini dengan berbagai motif, berbagai pewarnaan. Jadi pewarnaan alam ini juga, ya saudara-saudara yang di Sumba atau di Timor atau di Alor, ya
Misalnya mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan yang sebagai bahan pewarna, ada yang beda dan ada yang sama. Ada yang beda tapi warnanya sama. Iya, Ya, beda bahan ya. iya. Jadi Bapak Ibu jangan tumbuhan. ragu kalau ketemu dengan saudara saya menyebut kain NTT, lalu merahnya ini dari mana? Mengkudu. Terus ada lagi yang nanti saudara saya dari ND, merahnya ini dari mana? Dari daun loba. Iya. Itu karena warnanya sama tetapi tumbuh-tumbuhan itu ya tumbuh di setiap daerah itu tertentu, pohon-pohonnya tidak sama, ada yang sama ya. Dan mari kita cintai warisan leluhur yang mulia ini. Kita kaya dari Sabang sampai Merauke, terutama ya kepada generasi muda itu mereka harus mengemban. Tugas kita orang tua ini harus mau memperkenalkan tenun-tenun ini ke mancanegara, Pak. Betul. Ya. Jangan juga hanya berdagang saja, ya, tetapi harus buat, ya. Tapi generasi anak sekarang sudah jarang, Pak ya. Kalau di kampung saya itu ya diajak anak-anak muda itu harus bergiat ya. Bergiat dan kita unity dengan para orang tua. Bukan kita mempekerjakan anak-anak, tetapi dasarnya itu kan harus dari keluarga dulu. Betul. Ya, baru bisa nanti keluar ya dia bisa mengetahui banyak hal. Karena untuk mempertahankan budaya, warisan budaya, Pak ya. Iya. Pak Kletus, saya mau tanya, ini dari tadi saya hanya lihat kain-kain panjang, lalu kain panjang ini apakah hanya untuk keperluan acara adat atau acara resmi saja, atau bisa dipakai untuk acara hari-hari, acara keseharian, misalnya acara untuk casual atau pakaian santai gitu, Pak? Justru kita membawa gelondongan ini dari kampung ke sini, saya yakin bahwa para desainer itu tugas mereka untuk mengolah ini gelondongan-gelondongan ini menjadi baju, celana dan lain-lain yang lebih luar biasa. Masing-masing kita punya talenta. Maaf Bapak, kami tidak bisa memotong, menjahit dan lain-lain karena ya kita harus berbagi peran ya. Kami menenun, para desainer mendesain dan pencinta-pencinta memakai. Kalau keseharian kami di sana, ya kami pakai sarung seperti saya pakai ini Bapak. Seperti ini ya, ini sarungnya seperti ini. Kami jahit seperti ini jadi sarung ya. Ini kami jahit seperti ini jadi sarung untuk kami pakai. Iya. Jadi memang Bapak tanya itu benar karena kita hanya bawa kain-kain yang ini harganya 3.100.000. Berapa Pak? 3 juta? 3 juta Pak. Ini kain sarung harganya 3 juta, tenun dari NTT, namanya ini berapa meter Pak? Ini ragi Pak, namanya ragi. Ragi kain tenun untuk dipakai oleh laki-laki. Oke Pak Kletus, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Pak Kletus ya. Iya Pak. Sukses selalu ya Pak ya. Iya, terima kasih kembali Pak. Pesan-pesan untuk ini tadi sedikit aja Pak. Pesan-pesan untuk generasi muda. Bagi generasi muda, cintailah budaya
Indonesia, budaya leluhur kita, kami wariskan kepada kalian. Jangan sampai habis di tangan kami atau di tangan kalian. Selama-lamanya budaya Indonesia tetap jaya. Terima kasih Pak Kletus. Terima kasih Bapak. Yo.